Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang setara, tidak ada yang serupa dengan Allah. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya kembali menghimbau, terima kasih atas perjuangan teman-teman. Ingat, niatkan untuk menuntut ilmu, bukan hanya sekedar hiburan ya, bukan sekedar wah debat seru, bukan. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi kaum muslimin wal muslimat. Wallahu alam bisawab. Terima kasih Bang Nathan. Setelah ini adalah waktu Anda. Oke. Bang Nathan, sebentar, waktunya dimulai dulu. Waktunya dimulai dulu. Oke, belum ya? Belum, ntar muncul dulu nanti. Oke. Tenang aja, waktu kamu bicara tadi saya mute kok punya saya. Saya menghargai. Ya. Sama-sama ya. Ntar ya Bang ya. Waktunya belum. Ya. Santai. Ya. Nah, Abang terima, nanti saya mute punya saya. Abang terima, nanti muncul waktu. Silakan Bang. Oke, shalom alaikum bishem Yeshua HaMashiach Adonai Mashiach semuanya. Terima kasih untuk waktunya Nandar. Ya, di diskusi malam hari ini kita akan membahas mengenai konsep ketuhanan menurut Torah. Yang mana yang kita yang sebenarnya berdasarkan dengan Torah. Apakah konsep ketuhanan yang ada di dalam Alkitab atau kekristenan ataukah ada di dalam Al-Quran? Ya, Torah mengatakan seperti yang Nandar bacakan tadi dalam Ulangan 6 ayatnya yang keempat, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ya, dengarlah hai Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Esa. Ya, ini berbicara mengenai keekatan Tuhan atau satu-satunya Tuhan yang tidak ada tandingannya, yang tidak ada bandingannya, yang dimana dikatakan dalam Zakaria 14 ayatnya yang ke-9 juga di sana dikatakan, dan pada hari itu Yud-Heh-Vaveh, Yahweh yang akan menjadi raja akan seluruh bumi, dan Yud-Heh-Vaveh lah satu-satunya dan namanya pun satu. Ya, dia satu-satunya, tidak ada yang lain selain dia, tidak ada bandingan dengan dia. Ya, di mana Yeshua atau Yesuslah yang dimaksud di situ. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Dalam Yesaya 56 ayat 1, di sana ada kata Yeshuati dalam bahasa Ibrani atau dalam terjemahannya dikatakan Yahweh penyelamat atau Yud-Heh-Vaveh penyelamat, Tuhan yang menyelamatkan. Ya, maka digenapilah di dalam Markus 12 ayat 29, Ulangan 6 ayat 4 tadi, di mana Yeshua menjawab mereka dengan berkata, dengarlah hai Israel, Yud-Heh-Vaveh Elohim kita, Yud-Heh-Vaveh itu Esa. Ya. Nah, Yud-Heh-Vaveh ini berbicara mengenai proper name dari nama Tuhan, di mana berkaitan dengan nama Yehoshua yang artinya Yud-Heh-Vaveh penyelamat, di mana nama Yeshua itu terdiri dari dua kata, yaitu Yod-Heh-Vaveh dan Yasa atau Yod-Heh-Vaveh Shua, Yod-Heh-Vaveh penyelamat. Maka dikatakan dalam Yudas 1 ayatnya yang ke-25, di sana dikatakan seperti ini, bagi dia satu-satunya Elohim yang bijaksana, juru selamat kita, Yesus Kristus, bagi dialah segala kemuliaan, kekuasaan dan kuasa sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Yudas 1 ayatnya yang keempat. Oleh karena itu telah ada orang-orang tertentu yang masuk menyelusup di antara kamu, yang mereka adalah orang-orang yang sudah ditentukan penghakimannya, yang menyelewengkan ajaran Tuhan dengan rangsangan badani, yang menyengkal satu-satunya penguasa, yaitu satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah, dan satu-satunya penebus, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi ketika kita berbicara mengenai Echad atau berbicara mengenai satu-satunya Tuhan, di dalam perjanjian baru pun sudah digenapi di dalam Yeshua HaMashiach itu. Nah, ketika Nandar berbicara mengenai Torah juga, dan dia mengkaitkan itu dengan Al-Quran, dia mengatakan Tuhannya itu Esa. Ya, dalam surah An-Nahl ayat 51 di sana dikatakan, ya, Allah berfirman, ya, jangan kamu menyembah dua Tuhan, karena hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan hendaklah kepadaku saja kamu takut. Sementara di sini yang berfirman Allah, tapi Allah berujuk kepada Dia yang mana lagi? Ya kan? Sementara dikatakan dalam Alkitab, Yeshua berkata dalam Yohanes 8 ayat 23 sampai 24.
kamu dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Oleh karena itu tadi aku berkata kepadamu, kamu akan mati di dalam dosa-dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati di dalam dosa-dosamu. Di sini Yeshua langsung mengatakan bahwa akulah dia. Ya, dia tidak merujuk kepada yang lain. Maka dalam perjanjian lama pun dikatakan di dalam Yesaya 43 ayatnya yang ke-25, di sana dikatakan, akulah dia yang menghapus dosa pelanggaranmu, yang tidak mengingat kembali pelanggaran-pelanggaranmu. Ya, di mana Yudhevave mengatakan akulah dia. Siapa dia itu? Itu Yeshua yang berkata, akulah dia. Ya, jadi ketika kita berbicara mengenai konsep ketuhanan yang berdasarkan Torah, itu harus kita komparasikan dengan pemahaman yang benar. Jangan sampai kita sangkut pautkan pemahaman Israel dengan pemahaman Arab. Ya, nggak ada sangkut pautnya pemahaman Israel dengan pemahaman Arab. Orang Arab ini dapat konsep ketuhanan dari mana? Ya toh? Seperti yang Nandar bacakan tadi. Waktu habis, Bang Nathan. Terima kasih atas opening statement-nya. Kita saling bergantian saja ya teman-teman. Sekali lagi, innama bu'istu li'uttamima makarimal akhlak. Kata Rasulullah, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi fokus pada tema diskusi, jangan melihat fisik kami berdua. Kalau Otan suka menghina saya, katanya mulut saya mancung. Begitu mendengar Bang Nathan, jangan sampai menghina fisik Bang Nathan, karena Islam tidak diajarkan untuk menghina ya. Al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu yang mampu menjaga saudaranya dari bahaya lisan dan tangannya. Jadi tolong dijaga typingannya, fokus kepada tema ya teman-teman ya. Oke Kak Bang Nathan, terima waktu saya. Oke, nanti Bang Nathan di mute ya, ketika saya berbicara. Baik. Penjabaran Bang Nathan ini ternyata menguatkan tentang konsep ketuhanan Islam. Tadi saya sudah menjabarkan, adapun kata dia yang Bang Nathan singgung tadi di dalam Quran surat tadi An-Naml atau An-Nahl ya, itu mengacu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan yang saya pertanyakan kepada Bang Nathan pertama adalah ya, kita meyakini konsensus orang Kristen, konsensus itu kesepakatan orang Kristen di seluruh dunia bahwa bahasa dari perjanjian baru itu adalah bahasa Yunani. Nah, tadi Bang Nathan mengutip Yohanes 8 ayat ke-24. Siapa yang tidak percaya, sebentar, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Pertanyaan saya, Yohanes 8 ayat kedua, ayat ke-24, diksi narasi akulah dia ini diterjemahkan dari bahasa Yunani apa? Akulah dia dalam Yohanes 8 ayat ke-24 ini diterjemahkan dari bahasa Yunani apa? Satu. Kemudian saya kan belum tahu Bang Nathan nih. Bang Nathan ini Jesus only atau Tritunggal? Saya bertanya yang kedua adalah, di mana dasar ketuhanan atau konsep ketuhanan semacam apa yang diyakini oleh Abang Nathan sebagai atau selaku orang Kristen? Konsep ketuhanan semacam apa yang diyakini oleh Bang Nathan selaku orang Kristen? Karena apa yang Abang nyatakan tadi di dalam Torah itu keyakinan orang Yahudi bahwa Tuhan Esa. Yang saya tanyakan, konsep ketuhanan Abang Nathan sebagai orang Kristen itu seperti apa? Dua ya. Kemudian, kalau Abang Nathan ternyata Tritunggal, saya minta penjelasan 1 Yohanes 5 ayat ke-7. Bang Nathan dicatat enggak? Kalau saya punya catatan nih, nanti lupa. Biar nanti tidak mengulur waktu ya. Dicatat baik-baik ya Bang Nathan ya.
Kalau paham dengan pertanyaan saya, Bang Nathan? Paham ya? Oke, nanti Bang Nathan tulis aja, catat saja ya. Waktu saya masih 2 menit. Teman-teman kaum muslimin wal muslimat, konsep ketuhanan di dalam Islam itu tidak ada perbedaan pendapat. Di dalam Islam itu berbeda pendapat itu di dalam hal furu'iyah, cabang ya, bukan di dalam hal yang usuliyah. Hal usuliyah itu adalah dalam hal akidah, tidak ada ya teman-teman ya. Sedangkan di dalam Kristen, diakui atau tidak, bahkan saya seringkali dan acap kali menonton sesama Kristen debat masalah ketuhanan, terutama Jesus only atau oneness dengan Tritunggal. Oneness dan Tritunggal itu berantem masalah konsep ketuhanan. Dan selama saya belajar kekristenan dari tahun 2009 ketika saya berdebat di zaman Facebook dengan Rudy Yohanes sang debater, ternyata kekristenan ini konsep ketuhanannya ada yang Unitarian, contohnya Saksi Yehova, itu Unitarian, tidak menyembah Yesus. Ada juga gereja Mormon, Tuhannya itu 3, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian ada Kalvinisme, ada Kalvinisme, kemudian apa satu lagi itu ya? Kalvinisme, ada apa satunya itu lupa, aduh. Nanti saya ingat-ingat kembali ya. Nah, ternyata konsep ketuhanan di dalam kekristenan ini sangat banyak begitu ya, bukan hanya satu konsep. Nanti tolong Bang Nathan jelaskan kepada kami bagaimana tentang konsep keimanan yang abang yakini di dalam Kristen ini. Saya nggak tahu nih, Bang Nathan ini Tritunggal, Oneness, Unitarian, atau Mormon begitu ya. Saya ulangi lagi, ada 21 detik. Akulah dia di dalam Yohanes 8 ayat 24 diterjemahkan dari bahasa Yunani apa? Bagaimana konsep ketuhanan Bang Nathan? Kemudian mohon penjelasan 1 Yohanes 5 ayat ke-7 Bang Nathan. Terima kasih. Waktu saya habis Bang Nathan. Sekarang waktu Bang Nathan, kita mulai dulu timernya ya. Sebentar, timernya belum. Timernya belum Bang, sebentar. Oke. Silakan terima timernya Bang. Nonaktif. Silakan, saya mute. Terima kasih Nandar. Oke, jadi begini saudara ya. Nandar bertanya, Yohanes 8 ayat 24, kata akulah dia, itu berasal dari bahasa Yunani apa? Ya, yang saya tahu, ini yang saya tahu aja Nandar ya. Karena saya juga nggak terlalu mempelajari tentang bahasa Yunani. Mempelajari tapi nggak terlalu nggak terlalu paham lah ya. Yang saya tahu itu dari kata ego eimi. Ya, tuh yang pertama. Yang kedua, mengenai saya Tritunggal atau Jesus only. Yang pertama, saya tidak membawa doktrin. Saya membawa Alkitabiah. Tapi kalau kamu tanya saya Tritunggal atau bukan, saya mengatakan saya bukan Tritunggal. Dan saya berdasarkan Alkitabiah saja. Saya tidak membawa doktrin. Jadi ketika ada yang bertanya kepada saya, apakah saya Tritunggal? No, saya bukan Tritunggal. Dulu saya sempat jadi Tritunggal. Tetapi sekarang justru saya yang menentang Tritunggal. Oke? Nah, jadi kalau kamu tanya mengenai 1 Yohanes 5 ayat 7, saya akan mengatakan ya, bahwa di dalam kodeks-kodeks tertua, Kodeks Vatikanus, Kodeks Sinaiticus, tidak ada catatan mengenai 1 Yohanes 5 ayat 7. Seperti yang orang-orang muslim selalu katakan bahwa itu adalah catatan pinggiran yang ditambahkan. Saya orangnya fair, saya orangnya jujur. Ketika saya berbicara mengenai Alkitab, saya akan berbicara sesuai dengan apa yang ada di Alkitab yang sebenarnya. Oke? Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai konsep ketuhanan, Tuhan itu berbicara mengenai satu-satunya yang tidak ada bandingan dengan Dia. Ya, tetapi yang tidak ada bandingannya ini seperti apa? Apakah sama seperti Islam? No. Contohnya seperti yang saya bawa tadi dalam surah An-Nahl ayatnya yang ke-51, bahwa Allah berfirman, jangan kau menyembah dua Tuhan, karena hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan hendaklah kepadaku saja kamu takut. Kalau Dia di sini merujuk kepada Allah, aku di sini merujuk kepada siapa? Ya toh?
Kalau dia merujuk kepada Allah, aku di sini merujuk kepada siapa? Apakah kepada Muhammad? Jadi harus takut hanya kepada Muhammad, kepada Allah tidak? Ya toh? Nah, ini jadi pertanyaan. Jadi kalau kita mau berbicara mengenai Tuhan yang Esa, kita harus tahu dulu nih, apakah ini merujuk kepada Islam atau kepada yang mana? Sementara dalam Alkitab, dalam Yudas 1 ayat 25 di sana dikatakan, bagi dia satu-satunya Elohim yang bijaksana, juru selamat kita Yesus Kristus, bagi dialah segala kemuliaan, kekuasaan dan kuasa sekarang sampai selama-lamanya. Dikatakan di situ satu-satunya, sama seperti dalam Sakaria 14 ayatnya yang ke-9. Dan pada hari itu Yud-Heh-Vav-Heh yang akan jadi raja atas seluruh bumi, dan Yud-Heh-Vav-Heh lah satu-satunya dan namanya pun satu. Nah, ketika kita berbicara mengenai konsep ketuhanan berdasarkan Torah, sementara Tuhan yang dikenal oleh Musa namanya Yod-Heh-Vav-Heh. Ketika Islam mau menyamakan, sejak kapan Yod-Heh-Vav-Heh ganti jadi Allah? Sejak kapan Musa mengenal yang namanya Allah? Ya kan? Musa tidak pernah mengenal yang namanya Allah. Orang Israel tidak pernah mengenal yang namanya Allah. Sementara Islam selalu mengklaim nama Allah tidak pernah berubah. Ya, nama Allah tidak pernah berubah. Lalu dari mana dari mana dasarnya Musa itu mengenal Allah lalu dikaitkan dengan Islam? Ya, itu harus dijawab itu Nandar ya, bahwa sejak kapan nama Yud-Heh-Vav-Heh ini berubah jadi Allah. Sementara kalau Yeshua itu korelasinya ada nih ya dalam perjanjian lama, yaitu Yesaya 56 ayat 1. Dalam bahasa Yunani dalam bahasa Ibrani di sana ada kata Yeshuati atau Tuhan yang menyelamatkan atau Yod-Heh-Vav-Heh penyelamat. Ya. Nah, kalau nama Allah korelasinya dengan Yod-Heh-Vav-Heh apa? Itu dulu. Ya. Jadi kita harus tahu dulu nih konsep ketuhanan menurut Torah ini seperti apa sih? Ya toh. Nah, jadi nanti tolong dijawab ya Nandar ya. Sejak kapan Yod-Heh-Vav-Heh ini berubah jadi Allah gitu loh. Karena saya belum pernah dapat nih Yod-Heh-Vav-Heh berubah jadi Allah. Ya. Jadi gitu aja Nandar ya. Jadi 1 Yohanes 5 ayat 7 saya akui bahwa itu adalah catatan pinggiran atau tambahan yang tidak ada dalam kodeks-kodeks tertua termasuk Vatikanus dan Sinaiticus. Oke? Itu saya sudah jawab. Dan konsep ketuhanan saya yang jelas bukan Tritunggal, karena saya pun penentang Tritunggal sekarang. Begitu aja Nandar. Masih ada waktu kah ini? Ya gitu aja lah. Nanti dijawab ya Nandar ya. Ya, habis. Ya betul. Habis Nandar, ya. habis ini kita tiktokan aja. Walaupun match tapi tiktokan aja. Soalnya ribet kita kalau nanggepin satu sama lain kalau takutnya boleh. Bagus. Match tapi tiktokan aja. Siap. Yang penting teratur. Ya. Gitu. Baik. Ya, siap Bang Nathan ya. Siap, sabar. Ntar saya ganti perangkat dulu ini. Apa namanya itu, internet saya jelek di YouTube ini. Sabar ya. Ntar, sabar. Oke, sebentar ya Bang Nathan ya. Mohon kerjasamanya ya. Ini di YouTube saya kok jelek ini. Nanti ya nggak apa-apa, santai aja Nandar. Ini juga nanti gua upload di YouTube kok ini. Santai aja ya. Baik. Siap. Di mute dulu Bang Nathan ketika saya ngomong ya. Nanti tiktokan tapi tetap di mute soalnya mantul suara Bang Nathan. Ya tenang aja, gua mute kok. Gua menghargai orang bicara. Ya, di mute Bang. Siap. Di mute ya Bang ya. Sebentar ya, di YouTube saya kok nge-lag ya. Sabar ya Bang Nathan ya. YouTube saya nge-lag, kenapa nih? Sabar teman-teman ya, sabar. Aduh, YouTube ini kok. Sabar.
Antik Pramono Kurnia, terima kasih teman-teman, sabar ya, sabar Bang Nathan, enjoy kok ini ya, sabar. Santai aja, kalau sama gue santai. Nah ini aku enak nih kalau kayak Bang Nathan ya, enjoy orangnya ya. Sabar Bang Nathan ya, ini nggak tahu nih YouTube aku kok sinyalnya malah diam aja nih teman-teman, lihat nih ya. Nonaktif, wifi-nya error kali bro. Iya. Wifi-nya error kali. Sabar ya. Sabar. Begini sih. Sabar. Bang Nathan ngopi aja dulu, ngopi ya. Teman-teman mohon tap layar ini. Internet saya kok jelek. Santai aja ya. bro, santai. Nggak apa-apa, santai. Sabar ya. Yang penting apa namanya, Iya, sabar. kita nggak ada yang saling ngehujat atau apa gitu loh kan. Enak kalau diskusi kayak gini, nggak kayak yang lain ya kan, teriak-teriakan, otot-ototan, gedean suara. Aduh males gua, pusing, sakit kuping. Betul. Nah, siap Bang Nathan, alhamdulillah sudah bagus nih di TikTok aku. Bentar ya. Oke. Baik, kita TikTokan. Bang Nathan mute dulu. Ini Bang Nathan aku kasih tahu. Ini kitab Bang Nathan di dalam bahasa Yunani ya. Ini Greek New Testament. Jadi Alkitab LAI itu diterjemahkan dari bahasa Yunani yang Perjanjian Baru. Kita lihat di sini Bang Nathan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat di dalam Textus Receptus ya. Yohanes 8 ayat 24. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, aku akan pergi sebentar. 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya kepadaku, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi ini terjemahan yang kurang tepat Bang Nathan. Dari mana saya mengatakan ini terjemahan kurang tepat? Ini dari bahasa Yunaninya. Saya coba bacakan kepada Bang Nathan bahasa Yunaninya. Aipon haun humin hoti apotanei se entais amartiais human hean garme pisteu sete hoti ego eimi. Jadi ego eimi itu terjemahannya aku, bukan akulah dia. Jadi terjemahan yang benar adalah karena itu tadi aku berkata kepadamu, ya sebentar, nggak kelihatan di sini. Karena itu aku tadi berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, ini terjemahan yang keliru. Harusnya, sebab jikalau kamu tidak percaya padaku, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi bukan akulah dia. Dan banyak orang Kristen menyalahpahami akulah dia di sini adalah mengacu kepada Yahweh. Tapi ini salah terjemahan. Bang Nathan nanti cross check ya, akulah dia itu ego eimi. Kita lihat, kita komparasi di dalam Yohanes 14 ayat ke-6. Nah, teman-teman lihat di sini. Kata Yesus kepadanya, akulah. Coba perhatikan dalam bahasa Yunaninya. Legai hauto ho Yesus ego eimi. Di dalam Yohanes 14 ayat ke-6, kata ego eimi itu diterjemahkan menjadi akulah, bukan akulah dia, gitu. Jadi di dalam Yohanes 8 ayat ke-24 itu ternyata ada distorsi terjemahan. Satu. Kemudian yang saya tanggapi tadi, Bang Nathan, Anda sangat jujur bahwa Yohanes 1 Yohanes 5 ayat ke-7 adalah ayat tambahan.
Berarti kalau ayat tambahan kitab suci Bang Nathan ini ternyata tidak suci. Karena yang namanya suci itu terlepas dari perubahan, terlepas dari penambahan. Sedangkan 1 Yohanes 5 ayat ke-7, Abang Nathan sudah mengakui bahwa itu terjemahan. Mungkin 2 ini saja ditanggapi. Terima kasih. Nanti Bang Nathan juga kalau mau menanyakan sesuatu nanti saya tanggapi. Silakan. Satu lagi Bang Nathan. Oke. Ya, yang tadi Nanggar yang soal YTHVP jadi Allah itu gimana? Silakan. Iya, ini saya baru ingat. Saya baru ingat ya Bang Nathan ya. Kita lihat. Sebagaimana kita ketahui bahwa kitab orang Yahudi itu adalah bahasa Ibrani, ya. Sebentar Bang Nathan, saya lepaskan dulu HP-nya dari tripod. Exodus atau Sefer Shemot, Perek Esrim, Mispar Stayim, Anochi Adonai Elohecha, Asher Hashyetiha, Me'oret Mifraim, Mibai Cabadim. Kita lihat di dalam Targum, ya. Sebentar, ini agak lemot Bang Nathan, mohon maaf ya, agak lemot. Ini saya nggak tahu nih. Oh biasanya itu lancar jaya ini, loadingnya agak lama ini. Santai aja, nggak usah bilang bentar-bentar, santai aja. Siap. Ini di YouTube juga jadi begini. Aduh, kenapa nih sinyal saya di YouTube juga muter-muter nih. Oke. Bentar Bang Nathan ya, sabar ya. Oke. Nah, ini sudah muncul. Sebentar, Keluaran 20 ayat kedua. Kita lihat. Nih, Bang Nathan, kita lihat. Nih ya. Ternyata ada seorang rabi Yahudi Bang Nathan, namanya Rasag, Rabi Sa'dia Gaon. Ini Keluaran 20 ayat kedua. Itu mendefinisikan ya Yud He Vav He itu bukan Yesus, tetapi Allah. Saya bacakan ya, ini Yudeo Arabik. Annallahu Rabbuka alladzi akhrajtuka min baladi Misra min bait al-ubudiyah. Sesungguhnya Allah Rabbuka. Sesungguhnya Allah itu Tuhanmu. Ini dalam bahasa Ibraninya Alef, Lamet, He. Dalam bahasa Arabnya Alif, Lam, Ha. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanmu. Rabi Sa'dia Gaon yang hidup pada abad ke-8. Tahun ke-800 Masehi. Berarti abad ke-8, benar ya? Itu Bang Nathan, dia meyakini dan memberikan sebuah penjabaran bahwa Yod-Heh-Vav-He adalah Allah. Makanya di dalam sejarah Yahudi, Islam, dan Kristen yang berada di Madinah ketika Nabi Muhammad membawa Islam, tidak pernah ada satu Yahudi pun yang kemudian mengkritisi sesembahan Nabi Muhammad. Gak ada. Karena mereka tahu bahwa Allah itu adalah Tuhan yang disembah oleh Musa, sebagaimana di dalam Sefer Shemot, Perek Esrim, Mispar Stayim, dalam Targum Tafsir Rasag. Satu lagi, Bang Nathan, kalau Anda menuhankan Yesus karena nama, yang pertama kali menggunakan nama Yesus itu bukan Yesus Kristus. Ternyata yang menggunakan nama Yesus itu adalah Yehoshua bin Naun, atau dalam bahasa Yunaninya Yesus Taunaun. Ya, ini adalah kitab yang saya lihat, Bang Nathan, lihat The Septuagint. Di dalam Septuaginta, orang yang mempunyai nama Tuhan menyelamatkan itu adalah Yehoshua. Di dalam Septuaginta ini tertulis Yesus. Jadi kalau Anda menuhankan Yesus karena nama Tuhan menyelamatkan, yang pertama kali menggunakan nama itu adalah Yehoshua Taunaun. Yesus Taunaun atau Joshua. Silakan Bang Nathan. Bang, sudah siap atau belum? Kalau belum nggak apa-apa, santai saja.
Oke, oke. Jadi Nandar mengatakan bahwa apa namanya, ketika Muhammad itu. Undangan match. Oke, sebentar. Terima. Oke. TikTok. Ya, jadi ketika Nandar mengatakan bahwa ketika Muhammad itu menyebarkan Islam kepada orang Yahudi, tidak ada yang bertentangan, karena orang Yahudi pun mengatakan Yahweh atau Yod-Heh-Vav-He itu adalah Allah. Sementara kalau Nandar baca dalam surah Ali Imran ayatnya yang ke-181, di sana dikatakan apa? Ya, sesungguhnya Allah telah mendengarkan perkataan orang-orang Yahudi itu yang berkata, sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya. Ya, ini kenapa orang Yahudi malah mengatakan Allah miskin dan kami kaya? Sementara Nandar mengatakan bahwa Yahweh itu adalah Allah. Orang Yahudi sebebal-bebalnya mereka, setegar tengkuknya mereka tidak akan mungkin menghujat Tuhannya mereka, apalagi Yod-Heh-Vav-He itu sendiri. Makanya dikatakan dalam Yesaya 64 ayatnya yang ke-8, ya, namun sekarang ya Yod-Heh-Vav-He, engkaulah Bapa kami telah tanah liat, dan engkaulah penjunan kami adalah karya tanganmu. Ya, ini orang Yahudi sangat menghormati Yod-Heh-Vav-He sebagai pencipta mereka, makanya mereka memanggilnya sebagai Bapa, yang artinya adalah sumber dari segala sesuatu. Lalu kenapa Nandar kenapa dalam Al-Quran dikatakan bahwa orang Yahudi berkata apa namanya Allah miskin, padahal kan orang Yahudi ini menyembah Allah juga kalau menurut Nandar. Ya kan, kenapa malah menghujat Allah di sini? Dalam Yesaya 63 ayat yang ke-16, namun sekarang ya Yod-Heh-Vav-He, engkaulah Bapa kami, Abraham tidak mengenal kami, dan Israel tidak tahu apa-apa tentang kami. Ya Yod-Heh-Vav-He, engkaulah Bapa kami, penebus kami. Ya, yang jadi penebus siapa? Bapa. Di dalam perjanjian baru digenapi siapa yang menjadi penebus itu, yaitu Yehoshua HaMashiach itu sendiri. Maka dalam Zakaria 12 ayatnya yang ke-10, di sana dikatakan apa namanya, lalu aku akan mencurahkan roh anugerah dan roh yang sungguh-sungguh berdoa ke atas penduduk Yerusalem dan ke atas keluarga Daud, dan mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka tikam, dan mereka akan meratap seperti ratapan anak tunggal, dan merasa pahit seperti kehilangan anak sulung. Ketika Nandar mengatakan bahwa Yahweh adalah Allah, Nandar harus mengakui bahwa Allah di sini ditikam. Nah, ya, Zakaria 12 ayat 10 digenapi dalam Wahyu 1 ayatnya yang ke-7. Lihatlah, dia datang dari antara awan-awan, dan dan bangsa-bangsa akan meratap dan akan meratap tentang siapa yang mereka tikam. Ya, jadi Nandar harus mengakui bahwa kalau Nandar mengatakan Yod-Heh-Vav-He itu adalah Allah, Zakaria 12 ayat 10, Yod-Heh-Vav-He itu ditikam. Apakah Allah ditikam? Silakan Nandar. Terima kasih ya. Pertama, teman-teman yang di YouTube, mohon maaf saya akhiri ya, soalnya sinyalnya muter-muter mulu, nggak enak ditonton. Yang pertama yang saya ingin tanggapi adalah, upload lagi aja Nandar videonya di YouTube. Ya, di mute aja, di mute bang, ya baik, di mute bang ya. Yang pertama adalah Bang Nathan tidak menanggapi tentang apa yang saya sampaikan di dalam Yohanes 8:24, bahwa ego eimi itu artinya akulah. Itu yang harus Bang Nathan tanggapi ya, jangan lupa ya. Kemudian tentang konsep ketuhanan, tadi Bang Nathan mengatakan saya bukan Tritunggal. Oke, Bang Nathan sudah jujur. Harusnya Bang Nathan menjelaskan tentang konsep ketuhanan Bang Nathan ya di dalam Perjanjian Baru 2. Kemudian yang mengatakan Yod-Heh-Vav-He adalah Allah bukan saya, tetapi di dalam Targum sebagaimana yang disampaikan oleh Rabi Sa'dia Gaon. Rabi Sa'dia Gaon ini adalah seorang rabi yang otoritatif, yang diakui kredibilitasnya, yang diakui kapasitasnya oleh orang-orang Yahudi. 1. Kemudian 2, tidak ada Tuhan yang ditikam. Nanti tolong berikutnya adalah ketika menyampaikan sesuatu tunjukkan datanya itu di mana. Jangan hanya disebutkan Bang ya. Anda bisa balik kamera, ditunjukkan datanya, ini Bang Tuhan ditikam.
Sementara Tuhan itu tidak pernah ditikam. 4. Kemudian masalah 1 Yohanes 5 ayat ke-7 tadi, kalau kitab Anda ternyata itu bukan ayat, melainkan ayat tambahan atau ayat sisipan, bagaimana tentang kesucian kitab Bang Nathan? Tapi kalau yang ini tidak terlalu prioritas ya, karena tema kita adalah tentang ketuhanan Bang Nathan begitu. Jadi harus ditanggapi di situnya. Jangan kemana-mana Bang Nathan ya. Ingat, ego eimi itu artinya kok bisa akulah dia. Sementara di dalam Yohanes 14 ayat ke-6, arti ego eimi itu bukan akulah dia, tetapi akulah. Jadi Yohanes 8:24, siapa yang tidak percaya kepadaku akan mati dalam dosamu. Jadi terjemahan siapa yang tidak percaya akulah dia, ini terjemahan yang kurang tepat. Karena di dalam Yohanes 14 ayat ke-6, ego eimi diterjemahkan akulah, bukan akulah dia. Di dalam bahasa Inggris pun diterjemahkan I am, bukan akulah dia. Ya, atau dalam bahasa Inggris akulah dia itu apa ya? I am his. I am he. Bukan seperti itu ya. Oke, jadi tolong diperjelas nih. Soalnya saya mau menyerang konsep mana, Bang Nathan ini tidak punya konsep. Nah, jelaskan dulu tentang konsep ketuhanan Bang Nathan, karena Bang Nathan ini bukan Tritunggal begitu ya. Gitu Bang Nathan, silakan ditanggapi. Kalau ada pertanyaan yang kurang, nanti Bang Nathan nonaktif. Oke, begini Nandar. Tadi kan saya sudah menjelaskan konsep ketuhanan saya berdasarkan ayat Alkitab dari Sakaria 14 ayat 9, Yuda 1 ayatnya yang ke-25 bahwa konsep ketuhanan itu satu-satunya. Oke, jadi mengenai Sakaria 12 ayat 10, Nandar mengatakan bahwa tidak ada Tuhan yang ditikam. Oke, sebentar ya. Selengkapnya. Saya putar kamera. Putar kamera. Kirim hadiah. Sebentar. Putar kamera. Bang Nathan itu kenapa ada asisten suaranya itu dihapus itu? Kembali. Enggak, ini alat saya supaya saya bisa lebih leluasa untuk menggunakan Nandar. Karena saya disabilitas. Ya. Ya. Oke. Nah, ini Sakaria 12 ayat 10, ya. Kamu perhatikan baik-baik Nandar. Di sini dikatakan, ya, lalu ke atas keluarga Daud dan ke atas penduduk Yerusalem, aku akan mencurahkan roh anugerah dan permohonan, ya, dan mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka tikam. Kelihatan kan Nandar? Dan mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka tikam dan akan meratap atasnya seperti ratapan anak tunggal dan akan merasa pahit atasnya seperti kehilangan anak sulung. Ya, ini yang saya katakan tadi bahwa ketika kamu mendasari bahwa Yud-He Vav-He itu adalah Allah, kamu harus mengakui bahwa Allah itu ditikam berdasarkan Sakaria 12 ayat 10 ini, ya. Nah, lalu kalau kamu mau mengatakan Yud-He Vav-He itu adalah Allah, kenapa orang Yahudi dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran ayatnya yang ke-181 dikatakan seperti ini? Allah telah mendengarkan perkataan orang-orang Yahudi itu yang berkata, ya, orang-orang Yahudi itu yang berkata Allah miskin dan kami kaya. Kenapa seperti ini? Ya, kenapa orang Yahudi malah menghujat di sini? Nggak mungkin tahu sebebal-bebalnya orang Yahudi itu, nggak mungkin mereka menghujat Tuhannya mereka. Itu mustahil Nandar. Ya. Nah, jadi kalau kamu mempertanyakan konsep ketuhanan saya, ya, konsep ketuhanan saya sudah saya paparkan dari tadi berdasarkan ayat Alkitab. Yaitu saya mempercayai satu-satunya Tuhan, ya. Saya mempercayai satu-satunya Tuhan yang tidak ada bandingannya, yaitu Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus itu sendiri. Ya, itu konsep ketuhanan saya. Kamu mau sebut saya Jesus only kayak mau apa kayak terserah kamu. Ya, karena apa? Karena itulah yang saya anut dalam Alkitabiah. Ya. Nah, jadi kalau kamu mau mengatakan bahwa Yahweh atau Yod-He Vav-He itu adalah Allah, kamu harus mengakui Sakaria 12 ayat 10 itu bahwa Allah itu ditikam. Itu ya Nandar ya. Gitu aja, silakan. Putar kamera. Sorry. Kembali lagi. TikTok. Bentar, saya nonaktifkan dulu mute-nya ya. Dan ini suaranya bisik banget sih. Ada suara buka kamera, buka TikTok. Iya. Nonaktif. Wajahnya. Sorry, saya disabilitas Nandar. Saya tidak seperti kalian. Oke, mohon maaf Bang ya. Mohon maaf Bang. Sorry.
Mana Bang Nathannya ini? Kok gelap? Bang? Halo Nona, Bang? Tim. Mana bro? Mana Bang Nathannya kok gelap? Oh sorry. Gimana sih Bang Nathan ini? Nah, gitu dong. Baik. Bang Nathan, ini saya tunjukkan ya Bang Nathan ya. Nggak ada di situ Yahweh ditikam Bang Nathan. Nih, kita lihat nih ya. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia. Tuh, dia di sini kecil Bang. Ini bukan mengacu kepada Yahweh, bukan. Di dalam bahasa Ibraninya pun ini tidak ada kemudian Yahweh, nggak ada. Di sini adanya Alaf, ya, Alaf di sini adanya, bukan Yahweh, gitu kan. Kemudian memandang kepada dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Di mana dia Yahweh ditikam ini, di mana gitu loh? Nggak ada di sini Yahweh ditikam. Yang saya katakan tadi mengenai Allah itu, Yahweh itu adalah Allah, itu berdasarkan orang Yahudi sendiri. Dan orang Yahudi tidak ada yang kemudian mengingkari bahwa Allah itu adalah Yahweh. Makanya tidak ada satu orang Yahudi pun yang mengkritisi ketuhanan Islam ketika Nabi Muhammad mendakwahkan Islam kepada orang Kristen dan orang Yahudi. Satu. Kemudian, abang tahu tidak? Orang Yahudi itu adalah orang yang bebal, ya, orang yang munafik, ya, orang Farisi, hai orang munafik, kata Yesus. Kalau mereka menghujat, jangankan itu ya, Yesus aja dihujat, Roh Kudus aja dihujat. Bahkan Roh Kudus dihujat oleh orang Yahudi ketika Yesus bermukjizat. Apa kata orang Yahudi? Dia telah mengusir setan atas nama Beelzebul. Padahal Yesus telah mengusir setan atas kuasa Roh Kudus. Tapi orang Yahudi menghujat Roh Kudus. Makanya kata Yesus, siapa yang menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni selama-lamanya. Roh Kudus yang menjadi konsep ketuhanan Kristen saja dihujat oleh orang Yahudi. Apalagi hanya mengatakan Allah miskin. Roh Kudus aja dihujat. Kemudian kalau konsep ketuhanan Bang Nathan, saya belum ini ya, saya belum menerima penjelasan yang gamblang tentang konsep ketuhanan Bang Nathan. Karena Bang Nathan hanya menyampaikan di dalam perjanjian lama. Dan itu pun bukan konsep ketuhanan. Zakaria 12 ayat 10 ini tidak berbicara tentang Yahweh. Coba Bang Nathan lihat bahasa Ibraninya. Tidak harus bisa membaca bahasa Ibrani, ada Babel Hub. Nggak ada di situ menikam Yahweh, nggak ada Bang. Satu. Yang kedua, saya minta penjelasan tentang konsep ketuhanan di dalam perjanjian baru. Karena yang abang yakini adalah perjanjian baru. Konsep ketuhanan yang lain kan Tritunggal, abang kan Jesus only. Bagaimana abang menjelaskan tentang konsep ketuhanan Jesus only itu kepada kami? Soalnya di dalam Alkitab, baptislah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau abang mengatakan Roh Kudus itu adalah Tuhan, di mana di dalam Torah Musa menyembah Roh Kudus? Coba, itu saja. Kemudian yang ego ini, benar nggak ucapan saya? Bang Nathan kan tadi katanya saya itu orangnya objektif. Sekarang abang objektif nggak Bang? Kita lihat Bang ya. Saya perlihatkan kembali Yohanes 8 ayat ke 24. Kita lihat Bang. Kan abang objektif orangnya. Kita lihat Bang ya. Saya sudah balik kamera belum ini? Nah, waduh, kalah aku nih sama Bang Nathan nih. Bang Nathan lihat nih Bang. Terima Bang. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Bahwa akulah dia ini diterjemahkan dari bahasa apa? Bahasa Yunani yang mana? Ternyata ini terjemahan yang keliru. Harusnya, sebab jikalau kamu tidak percaya kepadaku, maka kamu akan mati dalam dosamu. Sebagaimana di dalam bahasa Yunaninya,
di sini dikatakan pisteus sete hoti ego eimi. Dalam Yohanes 14 ayat ke-6 ternyata ego eimi itu bukan akulah dia. Legai hauto ho Yesus ego eimi. Apa artinya kata Yesus kepadanya akulah. Jadi ego eimi itu artinya akulah, bukan akulah dia. Oke, gimana tanggapan Bang Nathan? Silakan. Nonaktif. Oke, sorry, agak lama ya. Jadi kamu mengatakan dalam Zakaria 12 ayat 10 itu tidak ada itu Yahweh ditikam. Ya, keperhatikan ini, kelihatan kanan dan kan? Ya, Zakaria 12 ayat 10. Lalu ke atas keluarga Daud dan ke atas penduduk Yerusalem, aku akan mencurahkan roh anugerah dan permohonan, ya, dan mereka akan memandang kepadaku. Di sini siapa? Kalau bukan Yud-Heh-Vav-He, ya kan? Mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka tikam. Ya, memandang kepadaku yang telah mereka tikam dan akan merasa pahit meratap atasnya, ya, seperti ratapan anak tunggal, dan akan merasa pahit atasnya seperti kehilangan anak sulung. Ya, ini ayatnya nih. Perhatikan, ini memandang kepadaku. Di sini siapa kalau bukan Yud-Heh-Vav-He, ya toh? Nah, jadi kalau kamu mau berbicara mengenai Yud-Heh-Vav-He itu adalah Allah, harus diakui ini, ya. Nah, kalau kamu bingung kenapa beda sama punya kamu, I'm sorry Nandar, aku tidak menggunakan LAI, ya. Saya tidak menggunakan LAI, saya menggunakan ILT3. Ya, jadi di sini dikatakan mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka tikam. Nah, mengenai konsep ketuhanan juga ya, sebentar ya, saya buat balik kamera dulu ya. Nonaktif. Ya, jadi berbicara mengenai konsep ketuhanan saya, sudah saya katakan berkali-kali bahwa konsep ketuhanan saya berbicara mengenai satu-satunya Tuhan yang Echad, yang Esa, yang tidak ada bandingannya. Makanya ketika Yeshua mengutip kembali Ulangan 6 ayat 4 dalam Markus 12 ayat 29, ya, orang Yahudi mengatakan bahwa ya, betul katamu itu guru, bahwa tidak ada yang lain selain dia. Nah, dikatakan lagi dalam Yudas 1 ayatnya yang ke-25, bagi dia satu-satunya Elohim yang bijaksana, Juru Selamat kita Yesus Kristus. Bagi dialah segala kemuliaan, kekuasaan dan kuasa sekarang sampai selama-lamanya. Ya. Nah, mengenai Yohanes 8 ayat 24 saya tanggapi ini Nandar ya. Mengenai Yohanes 8 ayat 24, saya sudah mengatakan bahwa saya orangnya objektif. Ketika kamu membawa bahasa Yunani, ya, ketika kamu membawa bahasa Yunani ke Yohanes 8 ayat 24, bahwa di situ percaya kepadaku, ya, justru di sini akan menegaskan bahwa Yeshua itu benar-benar Tuhan. Kenapa? Karena di situ dikatakan, ya, dari ayat 23, kamu dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia, aku bukan dari dunia ini. Ya, oleh karena itu tadi aku berkata kepadamu, kamu akan mati karena dosa-dosamu. Sebab jika kamu percaya kepadaku nih, kamu bilang kepadaku, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Kenapa percaya kepada Yesus akan mati di dalam dosa? Kalau dia bukan Yud-Heh-Vav-He itu, betul? Ya. Nah, lalu kalau kamu mau berkata bahwa oke lah, teks LAI salah. Saya juga mengakui itu banyak kesalahan di dalam teks LAI. Lalu bagaimana dengan Yesaya 43 ayatnya yang ke-25? Akulah Yud-Heh-Vav-He yang telah yang menghapus dosa pelanggaranmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat kembali pelanggaran-pelanggaranmu itu. Ya, di sini dikatakan akulah dia yang akulah dia yang menghapus dosa pelanggaranmu. Ini dia ini ke siapa ini? Ini Yud-Heh-Vav-He berkata akulah dia. Ini siapa? Ya.
Jadi ketika kamu mau berbicara mengenai Yohanes 8 ayat 24 bahwa percaya kepadaku, justru malah menegaskan, Nandar. Saya justru berterima kasih kepada kamu, Nandar. Ketika kamu mengatakan percaya kepadaku, bukan akulah dia. Ya, itu. Nah, berikutnya ya, mengenai surah Ali Imran ayat 181. Ya, kenapa di sana orang Yahudi malah menghujat Allah di sana dengan mengatakan Allah miskin? Itu pertanyaan saya. Ya, lalu di awal tadi saya juga lupa ya. Di awal tadi di prolog kamu mengatakan bahwa konsep ketuhanan Islam yang esa itu dari surah Al-Ikhlas ayat 1. Kul wallahu ahad, ya kan? Katakanlah Muhammad bahwa Allah itu esa. Ahad di sini ini esa apa minggu? Karena dari hadits Muslim ya, sebentar ya. Dari hadits Muslim nomor 4997, ketika Allah menciptakan ya pada hari Minggu ya, hari Minggu di sana dikatakan Ahad. Ya. Nanti saya tunjukkanlah setelah ini ya, Nandar ya. Nanti kamu tanggapi ya. Kenapa di surah Al-Ikhlas ayat 1 kata Ahad di sana itu jadi esa, tetapi dalam hadis dikatakan itu minggu. Nanti saya buka. Silakan kamu aja dulu. Saya siapin data dulu. Silakan. Saya ajarin nih ya. Masalah hari. Yang ini yang saya tanggapi dulu, masalah hari ini lucu nih ya. Bang Nathan, ehad itu adalah satu. Jadi dalam bahasa Ibrani contoh Yom Ehad ya, hari pertama atau hari ke-1, satu namanya Yom Ehad. Ada Yom Seni, hari Senin, hari kedua. Yom Selisi, hari ketiga. Yom Revi'i, hari keempat. Yom Hamisi, hari kelima. Yom Sisi, hari keenam. Yom Sabat, hari ketujuh. Dalam bahasa Arab, hari Ahad, hari Isnin, sama. Ahad itu satu artinya. Yom Ahad atau Yaumul Ahad, hari satu, hari yang ke-1 maksudnya. Itu paham ya sampai di sini ya. Kalau dalam bahasa Ibraninya Yom Ehad, hari pertama atau hari ke-1 ya. Yom Seni, hari kedua, hari Senin. Yom Selisi, hari ketiga. Yom Revi'i, hari keempat. Yom Hamisi, hari kelima. Yom Sisi, hari keenam. Yom Sabat, hari ketujuh. Jadi arti Ehad, Ahad itu satu. Paham sampai di sini, Bang Nathan? Oke. Kemudian yang kedua, Bang Nathan, saya tidak pernah mendengar penjabaran Anda tentang konsep ketuhanan di dalam perjanjian baru. Ada apa dengan perjanjian baru? Apakah karena ada ayat yang ditambahi? Abang Nathan, saya belajar Ibrani 3 tahun. Kalau saya melihat terjemahan ini terjemahan yang benar nih. Dan mereka akan memandang kepada dia kecil di sini, bukan Yahweh, Bang. Di dalam bahasa Ibraninya saya bacakan, ya. Feshafakti al-bait David fe'al Yosef Yerusalem ruahen fetahanunim fehibitu Elai. Elai ini bukan aku, Bang, tetapi dia, kepada dia, Elai. Makanya ini terjemahannya benar. Kalau dalam hal ini saya jujur ya, ini terjemahan yang benar adalah dia. Makanya pihak LAI sendiri di sini dia. Nah, dari sini saja, Bang, saya jadi mengambil kesimpulan, ternyata Tuhan Kristen ini, konsep ketuhanan Kristen ini benar-benar terbukti sebagaimana Al-Qur'an katakan. Mereka ini dalam keraguan-raguan. Tadi Abang Nathan mengatakan, dulu saya Tritunggal, sudah saya tinggalkan Tritunggal karena sesat. Sekarang saya Jesus only. Dari sini saja, ini nggak pernah terjadi dalam Islam. Kalau dalam Islam, mau dia Muhammadiyah, mau dia Persis, mau dia Nahdlatul Ulama, mau dia Syalafi, mau dia Wahabi, tidak pernah ada Tuhannya. Wah, ini salah nih, Tuhannya kita ini Nabi Muhammad, nggak ada. Tapi di dalam kekristenan, kok Abang menyalahkan Tritunggal? Katanya itu ayat tambahan. Sementara ketika saya tanya, Bang, konsep ketuhanan Abang di dalam perjanjian baru itu seperti apa? Dan pernahkah Musa menyembah Roh Kudus? Abang tidak jawab.
Kemudian yang berikutnya, abang kan tadi sudah saya jawab, jangankan menghujat Allah, mengatakan Allah miskin. Kalau hanya mengatakan Allah miskin itu bagi orang Yahudi itu orang-orang Yahudi itu kan orang-orang yang begitu tenggar tengkuk ya. Bahkan anak sapi saja dituhankan sama orang Yahudi. Apalagi hanya mengatakan Allah miskin. Sementara Roh Kudus saja dihina oleh orang-orang Yahudi. Abang tahu nggak ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, apa kata orang Yahudi? Dia bermujizat atas kuasa roh Beelzebul. Abang tahu nggak Beelzebul itu apa? Beelzebul itu adalah ketua roh iblis. Tuh, itu penghujatan yang begitu dalam. Apalagi hanya mengatakan Allah miskin. Orang anak sapi saja orang Yahudi sembah kok. Oke, abang kira-kira lupa nggak dengan pertanyaan saya? Kemudian, bang, justru itulah Yohanes 8 ayat 24 ini kemudian memukul telak keyakinan dan terjemahan Alkitab bahwa itu salah. Bukan akulah dia yang harusnya. Siapa yang tidak percaya kepada aku harusnya akan dihukum dan mati dalam dosamu. Bukan hanya Yesus. Bang, sebentar bang, di mute dulu. Abang suaranya ini. Bukan hanya Yesus yang mengatakan demikian bang. Di dalam Islam pun Nabi Muhammad sama mengatakan demikian. Apa kata Nabi Muhammad? Man sami abi min umatin Yahudiyun au Nasroniyun falam tu'min bi daholan nar. Apa kata Nabi Muhammad? Siapa di kalangan umat ini, baik itu Kristen maupun Yahudi, yang tidak percaya kepadaku, daholan nar. Apa hebatnya dengan mengatakan aku siapa yang tidak percaya kepadaku? Nabi Muhammad juga mengatakan semacam itu. Yang menjadi masalah bukan masalah percaya kepadakunya, tetapi ada ketidakjujuran. Terjemahan Yohanes 8 ayat 24. Yohanes 8:24 ego eimi diterjemahkan akulah dia. Sementara di dalam Yohanes 14 ayat ke-6 ego eimi diterjemahkan akulah. Terima kasih, mohon ditanggapi. Silakan Abang Ganteng. Coba Abang tanggapi aja dulu, nanti baru menanggapi. Ya, jadi begini Nandar ya. Ya, silakan. Kelihatan nggak Nandar? Ya, ini yang saya katakan tadi ya, hadits Muslim nomor 4997 ya, mengenai kata ahad di dalam surah Al-Ikhlas kan ayat 1, di sana kata ahad diterjemahkan sebagai kata esa. Nah, di sini di hadits Muslim 4997 kata ahad di sini dikatakan hari Minggu. Ya. Di sini dikatakan Allah menciptakan gunung-gunung pada hari Ahad. Nah, sebenarnya Ahad ini berbicara mengenai esa apa Minggu? Itu dulu nih yang saya mau cari tahu. Berikutnya, boleh aku tanggapi langsung ya, bang? Boleh aku tanggapi langsung bang? Biar tidak diulangi lagi. Ya silakan. Ambil saya buka putar kamera. Silakan. Jawab. Ya kan tadi aku sudah jawab. Baik dalam bahasa Ibrani maupun dalam bahasa Arab, penghitungan hari itu, bang, hari Minggu itu dari bahasa Portugis, bukan bahasa Arab. Bahasa Arab itu tidak pernah mengenal minggu. Saya tadi bilang ya, ini bahasa Ibrani nih. Yom Ehad, hari pertama, hari ke-1. Jadi Ehad itu artinya 1. Yom Ehad, Yom Seni, hari kedua. Yom Selisih, hari ketiga. Yom Revi'i, hari keempat. Yom Hamisi, hari kelima. Yom Sisi, hari keenam. Yom Sabat, hari ke-7. Ini saya belajar bahasa Ibrani 3 tahun. Jadi saya belajar ke more saya tentang hitungan hari, hitungan jam, ya, hitungan angka. Nah, dalam bahasa Arab pun sama. Itu tidak pernah mengenal minggu. Minggu itu Domingus, artinya adalah anak Tuhan. Itu adalah istilah Kristen, bang. Kalau dalam bahasa Arab, Yaumul Ahad, Yaumu Isnen, Wahidun hiji wa isnen tilu salah satun tilu arbaatun opat homsatun 5 sitatun genep sabatun 7, sama seperti bahasa Ibrani. Jadi hitungan hari itu dengan angka, bang.
Jadi hari Minggu, Islam tidak pernah mengenal hari Minggu. Lanjut. Itu Bang ya, sudah saya jawab ya. Oke, dari hadits Muslim tadi dikatakan hari loh. Ada dikatakan di situ Iya, coba. Allah Coba. menciptakan. Oke, gua buka lagi Ya, ada bentar ya. minggu nggak di situ? Ada minggu nggak? Coba. Ada minggu nggak? Coba nggak ada minggu nggak? Mana bahasa Arabnya Bang? Aku baru tahu kalau ada di dalam hadis ada hari Minggu. Adanya hari Ahad Bang. Coba di mana Ya, itu? hari Ahad memang. Tapi di sini kan di yang lain juga dikatakan hari Sabtu. Kenapa kamu bilang perhitungannya menggunakan angka? Di sini dikatakan ada hari Sabtu, ada hari Ahad, ada hari Senin. Kenapa cuma hari Ahad yang tidak diterjemahkan? Makanya saya tanyakan, sebenarnya Hari Ahad itu hari ke-1, Bang. ini Esa atau apa? Satu. Ahad itu hari Sabtu maksudnya hari ke-1. Nah, Makanya Kenapa Bang, di Oke. makanya Oke, kenapa gini. di dalam surah Al-Ikhlas jadi Esa? Kenapa? Esa itu kan satu Kenapa Bang. surah Al-Ikhlas jadi Esa? Esa itu kan the one and only Bang. Lah, kalau Nggak, kamu Bang, bilang paham, bahwa hari itu dihitung berdasarkan angka, kenapa yang lain ditulis hari Sabtu, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat? Kenapa cuma Minggu yang dikatakan hari Ahad atau Sabtu? Kenapa yang lain tidak tidak digunakan angka juga? Lo emang semuanya angka Bang. Astaga. Abang paham Nah gak itu sih Bang? Sabtu, Senin. Abang tahu nggak Sabtu itu artinya apa? Lah, Sabtu apa coba? Sabtu itu artinya bahasa Arab itu sabatun. Sabatun itu 7. Kalau misalnya saat ini aku hitung ya. Ehad 1 ya, Isnin 2, Salasah 3, Arbaatun 4, Homsatun 5, Sitatun 6, Sabatun 7. Sabtu itu 7 Bang. Kalau dalam bahasa Ibrani Yom Ehad, hari pertama. Sebentar Bang, sabar Bang. Ini kan saya jelasin nih, Abang kan gak paham-paham. Yom Ehad hari pertama, Yom Seni, kalau dalam bahasa Ibrani itu Yom Seni, Yom Seni, Yom Selisi hari Selasa, Yom Revi'i hari Rabu. Rabu itu bahasa Arab itu. Yom Hamisi hari Hamis. Hamis itu 5 dalam bahasa Ibrani. Arab. Hah? Rabu bahasa Arab. Ya, Rabu itu dari bahasa Arba. Arba itu 4. Oke, di awal tadi kamu mengatakan bahwa ini berdasarkan perhitungan angka. Kenapa jadi ke bahasa Arabnya yang kamu katakan tadi? Jadi hari justru, ya kan? Iya. Tadi kan kamu katakan Bang. angka. Hitungan hari, sebentar ya. Ini biar Abang paham nih. Hitungan hari dalam rumpun Semitik, bahasa Aramaik, bahasa Ibrani, bahasa Arab itu dengan angka Bang. Dan orang Indonesia itu juga sama menyerap dari bahasa Arab dan Ibrani. Saya sudah jelaskan nih, Yom Ehad bahasa Ibrani, dalam bahasa Arabnya Yaumul Ahad, sama satu tuh. Yom Seni hari kedua dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arab Yaumul Isnin hari kedua, sama Isnin, Isnaini. Nah, kemudian hari ketiga Yom Selisi dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arab Yom salah satun. Aku bahasa Arab Yom salah satun ya. Yom Kenapa jadi Rabu? Enggak, Yom Salah satu juga bisa jadi Rabu. Enggak. Yom Salasa itu hari 3. Kemudian Yom Revi'i bahasa Ibrani Yom Revi'i, Rava 4. Kemudian dalam bahasa Arab Yom Arba itu 4 juga. Yom Hamis, Homsatun, dalam bahasa Ibrani Hamisi 5. Yom Sisi ya, Yom Sisi itu hari ke-6 sama. Yom Sabat dalam bahasa Ibrani 7, dalam bahasa Arab hari Sabtu sama Bang. 7 artinya. Oke. Oke. Paham? Sampai di Kenapa situ. di dalam surah Al-Ikhlas? Oke. Kenapa di dalam surah Al-Ikhlas jadi Esa bukan satu? Esa itu kan Ya. terjemahan Bang. Esa itu terjemahan, artinya the one and Esa only. itu Nah, di situ bagaimana itu yang di hadits tadi? Gimana? Iya, Esa itu kan terjemahan. Al-Quran itu bukan terjemahan Bang. Al-Quran itu bahasa Arab. Yo, Oke. Qul huwallahu Oke, ahad. sebenarnya kata Esa ini
Sebenarnya kata Esa ini dari bahasa Arab ahad apa wahid. Karena dalam surah Al-Nahl ayat 51 yang di awal saya bawa, di sana kata Esa diambil dari kata wahid. Ilahul wahid. Gimana? Abang, saya bacakan Al-Quran ya. Nih. Ya. Saya bacakan Quran surat Al-Asyr ya. Bentar, sabar Bang ya. Quran surat Al-Asyr. Sabar. Ya, Abang kan pengen tahu nih kayaknya, pengen tahu, belajar banget tentang Islam ya. Sebentar Bang ya. Quran surat Al-Asyr. Yang surah An-Nahl nggak mau ditanggepin dulu nih? Enggak, sebentar dulu. Abang kan masalah Esa dulu, Abang dan Wahid tadi kan, Ahad dan Wahid ya kan. Sebentar, saya tunjukkan kepada Abang. Sebentar, mana ya? Sebentar. Atau gini aja deh, Abang tanggapi aja yang tadi saya tanyakan, nanti setelah Abang tanggapi, saya tanggapi apa yang Abang tanyakan tentang Wahid dan Eha ya. Abang tanggapi dulu pertanyaan saya. Udah masih ingat dengan pertanyaan saya, Bang? Pertanyaan kamu yang mengenai Yohanes 8 ayat 24 udah. Ya. Kembali. Oke. Sebentar. Kenapa? Terima. Oke. TikTok. Oke. Pertanyaan kamu yang Yohanes 8 ayat 24 udah. Sekarang yang perjanjian baru ya. Lagi, Bang. Tadi aku nggak mudah. Sebentar, yang perjanjian baru di awal sebenarnya saya sudah menyebutkan dari tadi. Yudas 1 ayat 25. Sebentar saya buka dulu ya. Nonaktif. Kelihatan nggak, Nandar? Ya. Yudas 1 ayat 25. Bagi dia satu-satunya Elohim. Bagi dia satu-satunya Elohim yang bijaksana, juru selamat kita Yesus Kristus. Oke. Bagi dia satu-satunya Elohim yang bijaksana, juru selamat kita Yesus Kristus. Bagi dialah segala kemuliaan, kekuasaan dan kuasa sekarang sampai selama-lamanya. Ya. Ini perjanjian baru ini Nandar. Dari awal saya sudah menyebutkan ini. Ya. Ini Yudas 1 ayat 25. Ini kitab sebelum Wahyu. Ya. Ini kitab sebelum Wahyu Yudas 1 ayat 25. Dari tadi sudah saya sebutkan ini. Ya, dan ketika ketika saya berbicara mengenai konsep ketuhanan saya berdasarkan Alkitabiah, saya sudah memaparkan dari Zakaria 14 ayat 9, Zakaria 12 ayat 10, Yudas 1 ayat 25, itu sudah menggambarkan secara sederhana konsep ketuhanan saya berdasarkan Alkitab. Ya. Itu yang pertama. Berikutnya, ya ketika saya berbicara mengenai konsep ketuhanan saya juga di dalam 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 17. Di mana di sana Rasul Petrus itu mengatakan Yeshua itu sebagai Bapa, memanggil Yeshua sebagai Bapa. Bentar, saya putar kamera saya dulu. Selengkapnya. Putar kamera. Ya. Ya, jadi dalam 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 17 di sana Rasul Petrus mengatakan Yeshua sebagai Bapa. 1 Timotius 6 ayat 14 sampai yang ke-16 juga di sana dikatakan bahwa yang menyatakan diri adalah Tuhan Yesus Kristus, yang dialah yang satu-satunya yang tidak takluk akan maut, yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, yang seorang pun tidak dapat melihat dia sebab manusia tidak dapat melihat dia. Ini berbicara ketika dia sebelum eksistensinya dan dia menyatakan diri. Sebelum dia menyatakan diri memang dia tidak dapat dilihat. Ya. Nah, di 1 Timotius 6 ayat 16 di situ dikatakan dia bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Dikatakan dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-9, terang kemuliaan itulah yang turun ke dunia kepada milik kepunyaannya. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 12, sesungguhnya aku berkata kepadamu,
akulah terang dunia, dan barang siapa tinggal di dalam aku, dia berjalan di dalam terang dan tidak akan berada dalam kegelapan. Ya. Nah, itu konsep ketuhanan saya berdasarkan Alkitabiah, di mana 1 Timotius 6 ayat 14 sampai 16 itu sudah menjelaskan bahwa Yesus Kristuslah yang menyatakan diri. Ya, kenapa Yohanes 5 ayat 37 bahwa dia mengatakan seorang pun tidak dapat melihat dia dan suaranya tidak pernah didengar, karena itu berada dalam masa sebelum Yesus lahir. Itu mereka berada dalam masa perhentian. Tuhan menyatakan diri dari zaman Maleaki sampai zaman Yohanes Pembaptis. Makanya Tuhan Yesus berkata bahwa seorang pun dari mereka tidak ada yang pernah melihat dia, sebab dia belum menyatakan diri. Maka dikatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 14, Tuhan Yesus Kristuslah yang menyatakan dirinya. Ya, seperti dikatakan dalam 1 Timotius 3 ayat 16 juga. Di sana dikatakan, ya, dan dengan tidak terbantahkan betapa besar, betapa agung misteri kesalehan itu, yaitu bahwa Elohim telah dinyatakan dalam daging, yang dibenarkan oleh roh, disaksikan, dilihat para malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa, dan dipercaya di dalam dunia, dan diangkat dalam kemuliaan. Ya, itu konsep ketuhanan saya, Nandar. Boleh.